Assalamualaikum, selamat sore, salam rahayu. Rhoma Irama Raja Dangdut. Dalam pemikiran Idrus Ramli, Rhoma Irama itu siapa sih itu loh? Apakah cuma penyanyi? Idrus Ramli belum berdakwah, dia sudah berdakwah. Idrus Ramli baru dulu mengkritisi Kiai Said soal liberal, soal Syiah. Rhoma Irama sudah dakwah. Itu fakta. Jadi kalau Idrus Ramli berkata semacam itu kepada Rhoma, itu ibaratnya Idrus Ramli ini benar-benar kurang literasi. Mungkin dia pintar debat soal dengan Wahabi, tetapi Rhoma Irama juga tokoh yang memerangi Wahabi, sama. Dan bisa dibilang Rhoma Irama justru itu lebih senior daripada Idrus Ramli. Lebih senior. Ini loh membuktikan jika Idrus Ramli itu ngerti soal A tapi tidak tahu soal B. Apalagi muridnya itu yang selalu memuji-muji, siapa sih yang paling ini soal dengan Wahabi? Jangan salah. Saat kamu masih sekolah itu, banyak orang-orang yang sekarang ini terjun di tesis nasab ini, itu lebih dulu juga bahkan saat itu bersama Idrus Ramli memerangi orang-orang Wahabi. Sama, cuma caranya yang berbeda. Kamu saat masih sekolah itu, kita semua itu sudah duluan lama di blog, di website itu memerangi opini dan gerakan orang-orang Wahabi, pemahamannya dan lain-lain. Udah lebih dulu gitu loh. Bahkan saat Idrus Ramli itu masuk ke miuminya Bahtiar Nasir, apa kamu lupa? Kenapa sampai dia masuk ke sana padahal di sana banyak sarangnya siapa? Orang-orang yang suka demo toh. Coba. Harus diingat juga di kubu Kiai Imad juga ada namanya Kiai Tobari Sajili. Itu seangkatan dengan Idrus Ramli. Bahkan kalau sekarang ini Kiai Marzuki Mustamar, beliau lebih senior. Idrus Ramli dulu pertama kali muncul itu kan di Aswaja Center. Setelah itu hilang. Dia lebih banyak kumpul dengan mereka-mereka gitu loh. Saya dibilang salah Idrus Ramli saat mengomentari soal Haji Rhoma Irama. Mungkin YouTuber yang pertama kali berbicara satu lagunya Rhoma Irama itu mengalahkan dakwahnya mereka gitu loh. Itu ada di video saya lama, itu ada. Yaitu tadi saat Rhoma menyanyikan lagu judi saja itu sudah mengingatkan orang bahwa judi itu terlarang. Banyak lagu-lagunya seperti itu. Semacam itu tuh banyak. Jangan melihatnya itu kok lagu, itu juga dakwah. Apalagi dia kemana-mana juga dulu kan pakai apa, nada dan dakwah bersama Kiai Yaidin MZ saat itu kan. Itu apa? Itu juga dakwah. Di kepala orang itu ya kadang berpikir kalau yang namanya orang jihad itu pasti yang pakai sorban, pasti selalu mengatasnamakan membela agama, kan begitu. Padahal di luaran sana tuh banyak sekali orang yang merawat orang-orang yatim piatu, orang yang merawat soal alam. Bahkan ada kan aktivis lingkungan kemarin yang mati itu, dibunuh orang itu juga jihad gitu loh. Segala amalan agama yang kita pelajari Islam, tapi eksekusinya, actionnya itu tidak bermanfaat ke orang lain, apa namanya. Makanya saat ada orang itu hanya dia itu nyingkirin batu di tengah jalan, itu udah amaliyah. Menjaga merawat lingkungan di hutan, di gunung, itu juga sama, itu bagian dari jihad. Dikira apa? Itu efeknya lebih luas gitu loh. Yang orang semacam itu efeknya lebih luas, jangkauannya lebih jauh. Begitu juga soal lagu-lagunya Rhoma gitu loh. Rhoma Irama meskipun nanti misalkan usianya saat ini udah sepuh, ya kan, orang nggak ada yang tahu usia kan, lagu-lagunya itu masih tetap bergema dari dulu sampai sekarang, udah teruji. Jadi kalau Idrus Ramli berkata semacam itu, nyinyir terhadap Rhoma Irama, aduh. Makanya benar apa yang dikatakan Said Qori ini ada nih videonya. Said Qori ini bisa dibilang ini apa ya, belain soal Rhoma Irama. Ini lihat videonya. Ketika yang dikenal dengan nama Gus Idrus Ramli, apa Kiai Idrus Ramli ya, kira-kira gitulah. Beliau mengatakan Raja Dangdut Rhoma Irama ya kalau nggak salah ya. Beliau tidak bisa dijadikan rujukan dalam bahasa Islam.
sebetulnya sentimen. Sentimen. Kalau mau jujur ya, mau adil ya. Kalau Kiai Idrus Ramli itu mau adil ya. Yang biasa-biasa suka cetin mesum jangan juga dijadiin imam besar kan begitu. Betul nggak kira-kira? Betul. Nah, iya. Soal benar apa tidak yang jelas isunya merebak dan tidak diselesaikan secara jantan, malah lari ke Arab kan gitu kan. Nah itu jangan jadi imam besar ya nggak? Ya. Nah, iya. Terus kalau kita lihat dari seorang itu kan punya hobi atau punya suatu pekerjaan, yang penting orang itu punya ilmu. Roma Irama itu orang pesantren. Soal dia pemain musik, pedangdut itu khilafiyah. Betul. Ada ulama yang membolehkan, ya. Juga ada ulama yang mengharamkan, walaupun banyak ulama Syafi'iyah tidak membolehkan, ya, secara umum, ya. Terlepas dari itu, berapa banyak orang yang menjadi supir, ya, bahkan budak. Ya, budak itu kan hamba sahaya. Ya. Di zaman sahabat itu ada budak malah jadi rujukan. Kalau ditinjau pekerjaannya hina budak. Ya, sebetulnya pekerjaan itu nggak menjadi patokan dalam menjadi rekan rujukan, tuan-tuan yang rahmati Allah. Yang jadi patokan itu menguasai kemampuan ilmu. Ya. Kalau Bung Roma Irama, ya, yang di masa tuanya dia ingin istiqomah untuk menjadi seorang guru, dan beliau pernah nyantri, pernah nuntut ilmu, dan saya pernah melihat dia berceramah dengan nada dan dakwanya, ya, di masa tua dia saya tahu orang yang namanya nyantri kan tahu kitab kan, ya kan, ilo kalau bisa baca kitab kuning, ya enggak, ketika dia meneliti, mempelajari tesis Kiai Imad, sebagaimana saya dulu, ya, yang ingin merungkat Kiai Imad tapi orang jadi malah jadi pembela sampai sekarang gitu. Oh, ceritanya mau ngerungkat tadinya. Oh, mau rungkat. Kalau saya mau orangnya paling ya, mohon maaf, saya itu jiwa saya itu bukan ngagul ini, apa adanya saya, Pak. Saya dalam persoalan nasab ini nggak ada sedikit pun ngambil untung dari sudut dunia. Saya pergi ke Aceh dan ada efek saya, Pak. Saya main gaya kampung Betawi saya kalau ngomong, walaupun saya orang Aceh, gitu ya. Karena apa, lisan orang Betawi sama saya udah medok, kalau kata. Saya pergi ke Malang, ya, bukan cari duit, bukan. Datang pakai kendaraan sendiri, ya. Walau di situ ada hamba Allah yang mendukung saya, yang mudah-mudahan mudah rezekinya. Amin. Ya. Sampai saya dipersekusi, ya. Saya santai aja, orang saya jalan dengan di bumi Allah, siapa yang mau larang, ya kan? Intinya, ketika kebenaran itu setelah saya teliti, benar Kiai Imad, apa alasan saya menentang dia? Coba antum pikir, apa alasan kita menentang orang yang benar? Gak ada alasan. Nah, maka oleh sebab itu, saya dulu pernah sampaikan ketika pertama kali itu ketika di Gus Fuad Pleret, saya sampai menyatakan siapa saja orang yang meneliti nasab Bani Ba'alawi dengan penuh kejujuran, ya, penuh jujur, yang hak-hak, yang batil-batil, pasti ketemu nasab Ba'alawi palsu. Gak ada datanya, gak ada. Ntar saya jelasin. Ya. Nah, Bung Roma ketika dia mempelajarinya, lalu dia melihat kok benar ini orang gitu loh. Kenapa harus dia menentang Kiai Imad? Ya nggak mungkin. Offside itu namanya. Ya. Nah, kenapa di framing bahwa Bung Roma nggak bisa jadi rujukan? Kalau dia sebenarnya kan nggak pernah fatwa dia, Pak. Ya. Dia hanya mengundang orang punya ilmu. Betul. Ya, dalam kajian tesis siapa tah? Kiai Imad diundang. Terus siapa lagi? Rumel
Rumel Abbas diundang. Rumel Abbas kan Rubah Alawi kalau bahasanya, Pan ya. Dia sehat. Kenapa ketika Bung Roma dia lebih condong kepada Kiai Imad dalam penelitian dan setelah dia uji dalam secara podcast dia lah kalau bahasanya ya. Pada kebakaran jenggot, saya bingung. Sampai mengatakan nggak jadi rujukan. Terus saya tanya, Idrus Ramli sebagai apa? Kiai apa dia? Emang ahli nasab dia? Memang dalam menetapkan nasab, ya, ahlun nasabah. Kiai Imad, saya, itu bukan ahli nasab. Dan Kiai Imad juga nggak pernah bilang dia ahli nasab, Pak. Betul. Tapi dia mubahis fil ansab. Orang yang membahas tentang persoalan nasab. Dia kaji nasabah Alawi palsu, dia sampaikan. Terus tesis Kiai Imad selalu di framing tidak diuji kelayakan katanya. Biar tahu tesis itu ada dua model, ada tesis register ya, atau register atau melalui university. Ya. Nah, tesis itu akan diuji oleh dokter-dokter dan profesor. Betul. Karena untuk mendapatkan satu gelar gitu loh. Nah, kalau Kiai Imad gak gila sama gelar, dia nggak perlu dapat profesor, dia nggak perlu dapat gelar doktor gitu loh. Dokter apa doktor? Doktor. Kalau dokter tukang obat ya. Tukang nyuntik. Nah, nggak perlu dia. Kenapa? Dia ingin menyampaikan bahwa nasabah Alawi setelah saya teliti palsu, dia buat satu karya supaya siapapun orang, mau profesor, mau doktor, mau kiai, ya, mau ustadz yang punya kemampuan ilmu teliti, benar orang? Gitu. Betul. Ternyata setelah tersebar itu tesis tersebut, saya melihat tesis itu, saya nggak baca tuntas loh tesis itu. Tapi saya lihat apa bahasa inti. Nasabah Alawi batil karena tidak terverifikasi dari kitab-kitab nasab yang ada di abad ke-4, 5, 6 sampai selesai. Karena semua para ilmuwan ahli nasab, ya, dari zaman ke zaman itu menetapkan sesuatu tidak asal-asal main. Tidak ada sistem mimpi, ya, tidak ada sistem melalui proses kasab, ya, tidak juga melalui konsep sistem baru paham atau prasangka ya. Ya, baru paham. Dulu gue nggak paham, sekarang gue baru paham. Nggak ada begitu, nggak. Gitu loh. Ya, jadi batalnya sesuatu dalam ilmu nasab itu sebenarnya muradif dengan ilmu hadis. Karena setiap fan ilmu itu dia punya gaya tersendiri. Ketika berbicara sufi, istilah-istilah ulama sufi jangan dipahami dan ditahkim dengan begitu terburu-buru dalam kacamata fikah. Setiap fan ilmu itu punya kamarnya masing-masing.